Yang saya sayangkan oknum-oknum semacam inilah yang seharusnya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada penekanan dan pengancaman kepada. Karena KBS mengalami 2 kali penutupan sementara terkait dengan pandemi ini. Assalamualaikum Tretan. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP beberapa waktu lalu di Komisi B DPRD Yos Sudarso, Khoirul Anwar Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya KBS, mengungkapkan fluktuasi pendapatan terhitung sejak tahun 2019 hingga 2021. Secara rinci Sang Dirut memaparkan beberapa capaian selama KBS di bawah kepemimpinannya. Secara terbuka Khoirul Anwar juga menjelaskan, KBS juga mengalami kerugian. Salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID-19. Mulai awal tahun 2022 kita mulai menampak sesuatu yang positif. Perkembangan kebun binatang Surabaya dari tahun ke tahun cukup mengalami peningkatan signifikan dari mulai pengambil alihan oleh pemerintah kota, yaitu dimulai dari tahun 2014. Pada periode tahun 2016-2019, rata-rata jumlah kedatangan pengunjung mengalami peningkatan sebesar 15%. Adapun tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 merupakan tahun yang paling berat bagi PDTS KBS, karena KBS mengalami 2 kali penutupan sementara terkait dengan pandemi COVID-19. Capaian jumlah pengunjung pada periode tahun 2021 itu hanya sebesar 772.640 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 48% dibanding dengan jumlah pengunjung pada periode tahun 2020 yang lebih parah, yaitu sejumlah 521.475 orang. Dan kita berupaya untuk melakukan langkah-langkah pengelolaan secara efisien pada saat itu. Kita juga melakukan bagaimana makan itu tetap memenuhi kualifikasi formulasi sesuai dengan animal welfare. Dan akhirnya lembaga konservasi KBS ini dengan inovasi dan efisien serta optimalisasi dilakukan. Capaian kinerja keuangannya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pendapatan itu mencapai 9.683.603.125, sedangkan bebannya itu mencapai 27.330.559.320. Sehingga pada saat tahun 2021 Kebun Binatang Surabaya mengalami kerugian sebesar 7.646.956.195. Usai mendengar penjelasan Khoirul Anwar, Komisi B, mulai dari ketua hingga anggota merespon dengan melempar beberapa pertanyaan dan koreksi. Mode sahur manuk antara Direktur Utama KBS dengan Komisi B terlihat berlangsung cukup hangat. RDP LPJ APBD 2021 terlihat semakin hangat, tatkala giliran John Tamrun salah satu anggota Komisi B menyampaikan pernyataan dalam forum yang dipimpin Lutfiah. Dalam keterangannya, politisi PDI Perjuangan itu menyebut ada oknum di KBS yang melakukan penekanan, bahkan intimidasi terhadap beberapa tenan. Oleh karenanya, pria yang akrab disapa JT ini meminta Dirut KBS menindaklanjuti temuannya. Usai RDP digelar Raja Warta dan sejumlah pewarta mengkonfirmasi JT terkait dengan temuannya yang menduga adanya intimidasi yang dilakukan oknum pegawai di KBS terhadap beberapa tenan. Pak John, tadi Pak John dalam hearing dengan KBS sempat menyampaikan jangan sampai ada ancaman. Bisa dikisahkan informasi apa yang diterima Pak John? Jadi ada beberapa tenan yang berada di wilayah area KBS itu kan pada saat musim pandemi kemarin kan agak berat secara perekonomian, dan yang dilakukan oleh oknum-oknum itu yaitu melakukan penekanan, bahkan bisa dikatakan menjurus kepada pengancaman kepada tenan-tenan yang ada di wilayah Kebun Binatang Surabaya. Sebetulnya itu tidak boleh dilakukan sikap seperti itu.
kebijakan-kebijakan perekonomian yang ada sekarang ini harus berpihak kepada UKM, kepada UMKM yang ada dimanapun juga, bukan hanya di wilayah KBS. Yang saya sayangkan oknum-oknum semacam inilah yang seharusnya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada penekanan dan pengancaman kepada pihak pedagang UKM ataupun UMKM. Sebenarnya persoalan apa Pak John kok sehingga dari oknum Terlambat untuk membayar sewa setan, itu saja permasalahannya. Tapi bukan berarti yang bersangkutan itu tidak mau membayar. Yang bersangkutan sudah menyatakan bahwa siap melakukan pembayaran, hanya mungkin ada yang dicicil, ada yang mungkin agak terlambat. Itu saja, tapi ada kesanggupan bahwa mereka akan membayar kepada pihak KBS.